Ya sahabat Napatila, saya sedang berada di Keraton Kanoman. Kita akan meliput nih sumur-sumur yang ada di Keraton Kanoman ini. Ada sekitar 7 sumur. Kalau ini apa ya Pak? Oh, langgar ya. Kita akan masuk ke sumur pertama, yaitu sumur apa Pak? Langgar Agung Keraton Kanoman. Keraton Kanoman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sumur 7 yang ada di Keraton Kanoman. Salah satunya ini sumur Langgar Agung Keraton Kanoman, yang dimana sumur ini diperkirakan pada abad ke-16, dan sumur ini airnya itu difungsikan untuk mencuci pusaka gamelan sekaten. Pada bulan Maulid tanggal 7 kalender Jawa, 7 Maulud, dan air ini ada orang yang meneliti bahwa air ini mengandung kadar basah yang cukup tinggi. Air ini tidak bisa mempercepat karat dalam logam-logam tersebut itu. Jadi sumur ini salah satunya pas banget buat membersihkan logam-logam itu, biar bersih dan awet, tidak berkarat di situ. Ini salah satu keunikan dan kelebihan air yang ada di Keraton Kanoman ini, mengandung kadar basah yang mirip mendekati air jam-jam gitu, di situ. Nah ini teman-teman airnya ya. Ini berapa meter ya Pak? Cuma kedalaman 5 meter. Airnya tidak pernah surut, walaupun kemarau panjang, walaupun dipakai banyak orang, itu kuat. Sumbernya airnya itu bisa tidak kering sampai saat ini. Ini kan kemarau panjang nih. Ya. Ini masih tinggi airnya itu. Keunikan di sumur ini adalah lebih ke untuk membersihkan benda-benda ya, yang dari logam ya? Dari logam. Salah satunya gamelan sekaten, gamelan pertama di Cirebon, gamelan tertua di Cirebon. Gamelan itu disimpan di dalam, dikeluarkan setahun sekali, bukan untuk wisata. Biasanya kalau orang datang ke sini untuk mandi, untuk apa ya? Salah satu untuk membersihkan energi negatif. Jadi kayak di rupiah itu. Jadi kalau rupiah itu ada proses, ada yang rasa sakit dalam proses pengeluaran energi negatif itu. Kalau di sini benar-benar alami, tidak ada rasa yang menyakiti tubuh orang yang dibersihkan dengan air ini untuk mengeluarkan energi negatif itu. Sumur ini udah lama ya? Abad ke-16. Dari dulu seperti ini, yang dulu agak pendek lurus dengan tataran ini. Rata dengan tanah ya? Agak dinaiki sekarang ini. Sekarang. Takut banyak anak-anak yang bermain di sini masuk ke sumur ini. Ada cerita tentang sumur ini nggak Pak? Ya tadi ceritakan itu, ada orang yang membuat kopi, ngambil air dari sini. Pas dimasak itu tidak menggolak itu, beberapa sampai orang yang pesennya ini kok nggak mendidih-mendidih, nggak matang-matang kopinya. Akhirnya hanya keluar buih-buih kecil, tidak bisa mendidih 100 derajat ya? Nggak bisa, karena kadar basahnya tinggi. Mungkin saat ini belum di lab lagi, belum dicek lagi apakah masih stabil atau udah berubah, nggak tahu. Kita lanjut ya teman-teman. Monggo silakan. Kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Sumur yang kedua di Keraton Kanoman Cirebon. Kita masuki sumur kedua Pak. Namanya apa Pak? Sumur sumur Witana, sumur Kejayaan, sumur Bandung, dan ada sumur pengantin di dalam itu. Ini sumur Witana ini. Sumur Witana itu adalah sumur yang radius dekat dengan bangunan Witana. Witana. Bangunan 0 km Cirebon di sini. Oh, bangunannya ini? Iya. Oke.
Ini sumur Witana. Ini sumur Witana, judul lain ini sumur pengasihan juga, nama lain itu. Dan sumur ini dinamakan sumur Witana itu karena radiusnya dekat dengan bangunan pertama di atau titik 0 km Cirebon yang bernama bangunan Witana. Ini salah satu mengambil dari radius dekatnya itu. Dan bangunan sumur ini dibangun sejak abad ke-16 juga, satu paket dengan sumur yang ada di musola itu. Situ. Berarti sumur ini sudah ada atau memang dibuat? Kalau dulu sumur itu nggak ada, seluruhnya itu pakai karena geografis Cirebon itu di tepi pantai, kedua banyak kali-kali besar yang mengelilingi dari hilir menuju hulu itu. Dari Gunung Serme menuju pantai, maka dinamakan cai itu karena banyak air. Rebon itu ya banyak menghasilkan udang kecil rebon itu. Jadi sumur ini sejak abad ke-16 mulai pergeseran kali yang dulunya besar dari kecil, pantai yang dulu dekat dari jauh. Perubahan ini sejak abad ke-14, abad ke-16 sudah berubah secara geografisnya, sudah pergeseran segala aliran kali sudah tidak maksimal, dan ada pembangunan yang luar biasa, dan ada pergeseran laut, semakin pendangkalan semakin bergeser airnya, baru dibikin sumur abad ke-16 itu. Ini dalamnya sama? Dalamnya tidak boleh melebihi 6 meter karena 6 meter ke atas itu asin, air laut masuk. Keunikan dari sumur ini apa, Pak? Keunikannya diantaranya satu, airnya yang paling bersih. Untuk secara jernihnya itu diantara sumur-sumur lain paling jernih di sini. Gitu. Ini ya teman-teman, dalamnya sekitar berapa, Pak? 4? Antara 5 meter dari sampai ke atas 6 meter sampai atas ini. Jadi air yang dari permukaan dataran itu sampai ke bawah itu 5 meter, ke atasnya 1 meter, di 6 meter. Tidak boleh melebihi sampai 7 meter atau 8 meter. Nah, biasanya sumur ini banyak dipakai untuk apa, Pak? Salah satu untuk upacara walaupun tidak termasuk dalam upacara ritual Maulid Nabi, tapi masyarakat itu mengambil air tetap dari sini untuk membersihkan energi negatif itu sama. Nah, biasanya orang yang datang ke sini itu hari apa aja, Pak? Yang ambil air ini atau kapan menurut aja? adat dan menurut kepakem yang sudah itu sore Jumat. Tapi saat ini Jumat itu bukan merupakan suatu patokan karena orang sibuk, lagi waktu sibuk, jadi mengambil kesempatan apa ada hari buat kesempatan ke sini. Jadi tidak memakai hitung-hitungan lagi ya? Hitung-hitungan lagi, sempetnya datang gitu aja. Ini sumur Witana ya? Sumur Witana di sini. Witana, ada filosofinya nggak, Pak? Witana itu adalah lembaga awal yang pada abad ke-14 yang mendirikan Witana ini adalah Prabu Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi, yang dapat petunjuk dan dapat perintah lewat mimpi bahwa Rasulullah menyampaikan kepada Prabu Walang Sungsang untuk merubah Hindu menjadi Islam. Beliau bergerak di sini secara pergerakan lembaga Islam, merubah agama-agama bahwa dulu itu Islam itu minoritas. Dengan lembaga ini untuk memayoritaskan Islam yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon itu. Jadi ini lembaga pertama yang bergerak untuk mensiarkan agama Islam lewat lembaga kerajaan. Sekupnya Jawa Barat di situ. Ya. Ini Witana itu titik nolnya Cirebon. Kilometer Cirebon. Ya. Titik awal berdirinya kota Cirebon, bukan kota. Cirebon. Cirebon itu melibat kota dan kabupaten di situ. Titik nolnya di mana?
Titik nolnya itu satu hamparan di sini. Oh, satu area. Ya, dulu pada abad ke-14 itu satu hamparan Kanoman dan Kesepuan itu 100 hektar luasnya. 100? 1 hektar. Terus Satu hamparan, tidak Ya. ada pembatas, Ya. tembok batas itu nggak ada. Yang ada terbuka semua. Asnya di sini sebagai sentralnya di situ. Oke, ini titik nolnya Cirebon ya, teman-teman. Ini batunya batu karang. Batu karang, laut pantai utara. Merekatnya itu karena apa ya? Jadi salah satu merekat itu banyak pendapat-pendapat dari arkeologi. Itu ada yang telur, ada yang getah. Kalau telur mungkin agak susah ngumpulinya. Iya. Jadi yang muda itu karena di sini banyak pohon besar, mungkin getah sama kapur. Jadi kapur dulu itu beda sama kapur sekarang. Kapur dulu itu proses pemasakannya itu tanpa ada garam. Oke. Jadi begitu diproses, kapur itu kayak semen, rekatnya kuat. Kalau kapur sekarang kan proses pemasakan dan pembakaran kapur itu pakai garam, rapuh, tidak kuat di situ. Itu kelebihan kapur zaman dulu itu sangat kuat seperti semen. Mungkin kalau telur ya banyak banget telur, Iya. tidak logis itu. Tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal. Kalau kapur kan batu kapur banyak ya? Banyak. Di Palimanan juga ada. Dan getah sebagai daya lebih perekatnya lagi itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke sumur yang lainnya. Sumur ketiga itu apa, Pak? Ya, Namanya? sumur Kejayaan. Kejayaan ya. Mm-mm. Ini luasnya keraton ini berapa hektar? Kalau dulu itu luasnya 10 hektar, cuma diambil sama pasar, sama pertokoan-pertokoan, itu akhirnya menjadi 5 hektar bagian area bagian dalamnya itu. Standarisasi keraton itu minimal 10 hektar 10 hektar ya? harusnya, cuma karena ada perubahan secara evolusi kependudukan itu. Kalau ini benteng-benteng? Benteng bagian dalam, bukan bagian batas luarnya, untuk membentengi kediaman keluarga sultan. Oh, jadi keluarga sultan itu ada di dalam benteng ini ya? Iya, buat rajanya. Bata-bata ini bata-bata zaman dulu? Abad ke-16 sampai sekarang. Kuat banget ya, Pak? Paku biasa enggak kuat, nggak kuat? harus beton. Oh, sebentar. Tapi kalau bangunan sekarang cepat terapuh ya? Bangunan sekarang itu daya presnya mungkin kurang. Kalau bata dulu, bata kerajaan itu harus lebih kuat, kayak bata pres saat ini. Iya. Ini keras banget nih. Wah, Ngepres, kuat. keras banget deh. Dan pembakarannya itu lama. Kalau sekarang kan pembakarannya cepet, yang paling cepet dari uang. Iya. Tapi ini sama sekali nggak ada semennya ya? Nggak pakai semen? Ya ada semen pakai kapur. Ya, maksudnya Tidak ada semen, pakai kapur. Kapur ya? Mm-mm. Baiklah, melanjutkan tentang sumur yang ada di sini. Sumur Kejayaan, yang dimana sumur ini adalah sumur yang difungsikan untuk prajurit-prajurit mau jaga, mau perang, itu harus diikhtiari dengan mandi di sini biar selamat, biar aman di dalam pertempuran dan penjagaan itu. Ini secara sejarahnya seperti itu. Biar jaya, biar kuat. Jaya, namanya Jaya. Mm-mm. Ini sama juga Pak, abad ke-16 ya? Abad ke-16. Nah, biasanya untuk apa aja nih Pak fungsinya? Jadi salah satu sumur ini, kenapa harus banyak sumur di keraton ini? Salah satu untuk pembangunan yang pengembangan bangunan sejak abad ke-14, abad ke-15, dikembangkan menjadi abad ke-16, menjadi keraton Kanoman. Itu ada pengembangan secara fisik bangunannya, kayak dulu tidak ada tembok benteng ini, dibikin secara tembok benteng. Ini ngambil air tidak jauh-jauh, harus membuat sumur.
untuk pengkondisian proyek pembangunan tembok benteng ini. Itu setiap ada proyek besar mesti harus pengairan dulu disiapkan, lebih dekat, jangan jauh-jauh biar pegawainya jangan capek itu di situ. Jadi memang sumur-sumur ini dibuat untuk pembangunan keraton ya, zaman dulu ya? Secara zaman dulu, dan dikaidahkan untuk saat ini rakyat masyarakat meyakini bahwa sumur ini yang bikin bukan orang sembarangan, minta barokah, minta karomah di situ. Oke, kita ke sumur lain. Nah, ini biasanya untuk apa aja Pak kalau sumur Kejayaan? Lah, salah satunya untuk membersihkan energi-energi yang tadinya lemah, tidak ada semangat untuk berkarya, untuk berdikari, bisa membuat energi penyemangat di situ secara fungsinya. Oke, kita lanjut kemana? Ke sumur Bandung. Nah, ini sumur Bandung, yang dimana pengertian definisi sumur Bandung itu adalah sumur besar. Bandung itu luas, besar. Sumur Bandung ini melihat bata ini sangat berbeda sekali dengan bata-bata lain. Lihat ke bata itu, ini ada unsur secara mitos bahwa sumur ini satu paket dengan bangunan yang di sana, dibikin semalam oleh itu anaknya Sultan, yaitu Pangeran Purbaya. Beliau punya kekuatan yang sangat tangguh, bisa menggerakkan pasukan-pasukan yang tak nampak makhluk astral itu untuk membangun bangunan di sana sama sumur ini. Cuma semalam dibikinnya. Makanya batanya berbeda. Bata itu lebih tebal. Ini batanya agak lengkung ya? Agak lengkung dan tebal. Iya, iya betul. Seperti hampir bata-bata yang di candi itu, ketebalannya itu. Jadi sumur Bandung itu salah satu mitos. Kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ridho kita. Air itu hanya sebuah syariat. Ya. Mencari syariatnya itu bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan sumber netralisir, dan kepercayaan masyarakat adat di sini untuk menetralisir hawa, membackup hawa negatif, membendung. Jangan sampai orang sudah kena lagi itu. Proteksi di situ. Ini salah satu fungsi daripada airnya seperti itu. Oke. Ya, ini teman-teman, ini sumur yang paling besar ya? Jaring besar, namanya Bandung itu besar. Oke, kita lanjut. Kita ke sumur penganten sana. Ini jatinya udah lumayan besar ya Pak? Ya, jati Jawa ini. Kalau jati Jawa itu perkembangannya lama. Iya, berarti ini udah ratusan tahun ya? Iya. Kalau jati emas cepet. Iya, betul. Ini pohon apa nih? Ini wuni. Wuni. Wuni itu yang buat 7 bulan itu. Oh, oke, ini ya? Pohonnya itu ya? Iya, rujak wuni ini. Oh, ini? Buahnya itu di atas masih udah lagi berbuah. Ini termasuk gitu. pohon langka juga ya? Ya, pohon sudah jarang sekali. Iya. Dulu masyarakat Cirebon wajib, kayak seolah-olah wajib membuat orang 7 bulan harus ada rujak wuni itu. Iya, betul. Kalau sekarang sudah carinya susah buahnya. Jadi hukumnya berubah. Padahal zaman dulu filosofinya luar biasa ya? Iya, ya satu wuni itu adalah untuk menurunkan darah tensi tinggi. Oh gitu? Iya, untuk menormalisasikan tekanan darah di situ. Oke, ini dari sana. Dan ini sumur pertama di Cirebon. Oke. Itu sumur yang tua di Cirebon, yang paling tua. Ini adalah sumur penganten. Ya. Dan pada waktu itu sumur ini dibikin oleh Prabu Walang Sungsang langsung. Belum ada cangkul, belum ada alat-alat yang
perlengkapan untuk menggali, karena dulu tidak membutuhkan sumur, banyak aliran kali yang sangat besar dari hilir menuju hulu, dan banyak pantai di sini, tepi pantai. Air ini sekedar untuk ritual upacara-upacara, jikalau ada nuju bulan dan perkawinan itu mandi pengantin, dan orang yang belum dapat jodoh itu pakai air ini. Dataran tingginya di situ sampai jauh sekali itu. Mengukur kelamaan sumur itu Ya. dulu itu bagian atas, sekarang Yang ini? Iya, dinaikin. Jadi awal sumur-sumur itu adalah di sini ya? Di Yang sini. Pertama ya? Secara adanya bentuk sumur itu. Makanya sumurnya kecil karena tidak sangat dibutuhkan, hanya secara batas untuk tepi pantai di sini. Di sini udah pantai ke sana itu. Air ini difungsikan lebih banyak untuk acara-acara ritual pengantin. Iya, siraman pengantin mau nikah dan siraman nuju bulan juga di sini juga. Biar enteng jodoh. Enteng jodoh, jodoh rezeki, jodoh asmara, jodoh job, macam-macam jodoh itu, Bu. Oke teman-teman, kita berkunjung ke salah satu tempat yang konon dibangun satu malam oleh Pangeran Purbaya, putra Pangeran Sultan Purbaya. pertama. Sultan pertama ya. Dia dari abad ke-16 ini. Dibangun. Bangunannya masih tetap. Ya pernah 7 tahun yang lalu ambruk. Oh, Sudah ambruk. direnov tapi ngikuti konstruksi awal. Sekarang difungsikan untuk apa nih Pak? Difungsikan saat ini untuk menjamu tamu-tamu sultan. Oke. Nah bangunan ini biasanya dibuka setiap kapan nih? Jadi dibuka itu tidak punya jadwal. Jadi kalau ada tamu pejabat yang mau menjamu di sini tidak punya jadwal secara schedule yang rutinitas, itu nggak ada. Oke teman-teman, liputan sumur-sumur yang ada di Keraton Kanoman cukup sekian ya, karena memang ada 2 sumur yang itu di dalam kediaman raja ya, atau sultan, sehingga kita tidak bisa masuk ke ruangan tersebut. Ntar pada bulan mulut kita bisa memasukinya. Oke, jadi teman-teman kalau mau lihat 2 sumur lagi itu di bulan mulut ya, nanti itu akan dibuka untuk umum ya Pak? Untuk umum.